Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Puji syukur oleh karena kami boleh menyapa kembali saudara-saudara yang selalu setia mengikuti tayangan ini dari waktu ke waktu. Kami percaya saudara-saudara telah diberkati oleh karena Anda telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat Anda dan menambah dengan informasi-informasi yang saudara peroleh melalui pendalaman kita pada kesempatan ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kembali lagi pada kesempatan ini dengan Pendeta Felix Gosal dan kita akan segera masuk untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan oleh karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami boleh mendalami firman-Mu, mendiskusikan berbagi pandangan. Kiranya urapan Roh Suci-Mu menjadi bagian kami, supaya benar-benar apa yang kami pelajari membawa manfaat rohani yang besar dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sedikit tentang pokok pelajaran pada saat ini, di mana diskusi kita ini atau pelajaran Sekolah Sabat kita ini didasarkan kepada Kejadian pasal 37 sampai pasal 41. Dan minggu ini dan juga minggu yang akan datang kita masih akan mempelajari tokoh yang sama, yaitu tentang Yusuf. Dan kalau kita lihat dari Kejadian 37, cerita tentang bagaimana Yakub dia tinggal di Kanaan, lalu kemudian Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke perbudakan. Di pasal 38 di sana seperti ada interupsi, cerita tentang dosa dan hal yang memalukan yang dilakukan oleh Yehuda. Di Kejadian 39 dan 40 ada beberapa episode di sana. Yang pertama ketika Yusuf berada di rumah Potifar, dia berkuasa atas rumah itu, lalu kemudian dia digoda dan pada akhirnya dia difitnah dan dia dipenjarakan. Itu di Kejadian 39. Lalu kemudian di penjara, Yusuf berhasil menginterpretasi makna mimpi dari juru roti dan juga juru minum. Lalu kemudian di Kejadian 41 dan seterusnya bagaimana Yusuf pada akhirnya mampu menginterpretasi mimpi dari Firaun dan dia dipercayakan suatu tanggung jawab untuk menjadi orang yang mengatur ketika masa kelimpahan itu terjadi sebagai persiapan untuk masa paceklik, dan dia menikah Asnat, seorang putri dari Firaun, dan kemudian kelahiran dari Manasye dan Efraim. Dan inilah cakupan dari pelajaran kita pada pekan ini yang kiranya boleh menolong saudara-saudara untuk melihat gambaran besar sebelum kita masuk lebih dalam. Baik, terima kasih Pendeta. Dan pada pelajaran kita pekan ini, penulis Sekolah Sabat kita memilih Kejadian 37 ayat 19 sebagai ayat inti dari pelajaran kita pada saat ini. Dan kita akan melihat saat peristiwa apakah ayat ini dituliskan atau kejadian ini terjadi. Nah, kita bisa melihat bahwa Yakub dan anak-anaknya mereka tinggal di Hebron saat itu, tempat di mana Ishak tinggal sebelum dia meninggal. Dan saat itu diceritakan saudara-saudara dari Yusuf ini mereka pergi untuk mengembalakan atau mencari padang rumput di mana mereka boleh memberi makan kambing domba mereka. Dan pada saat itu diceritakan saudara-saudara Yusuf ini mereka pergi ke bagian Sikem, dipercaya tempat di mana Yakub pernah membeli tanah di sana. Jadi mereka pergi ke tempat itu di Sikem untuk memberi makan kambing domba. Nah, pada saat mereka pergi beberapa waktu lamanya mereka tidak memberi kabar, oleh karena itu Yakub memerintahkan Yusuf, ya anaknya pada saat itu untuk pergi dan melihat bagaimana kabar mereka, bagaimana kabar saudara-saudaranya, dan bagaimana kabar ternak-ternak yang mereka gembalai. Tetapi ketika Yusuf datang ke sana, Yusuf tidak menjumpai saudara-saudaranya. Ya, kita melihat alasan kenapa Yakub khawatir anak-anak mereka ada di Sikem, oleh karena apa yang telah terjadi beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu ketika anak-anak dari Yakub ini membuat masalah dengan orang-orang Sikem. Oleh karena itu dia khawatir dan dia menyuruh Yusuf untuk pergi melihat apa atau bagaimana kabar di sana. Ketika Yusuf sampai di Sikem, Yusuf tidak mendapati saudara-saudaranya di sana dan
Saat itu ketika dia sementara mencari-cari, dia bertemu dengan seorang yang mengatakan bahwa saudara-saudara ini mereka telah melanjutkan perjalanan ke Dotan. Jadi cerita ini terjadi di Dotan. Saat itu saudara-saudaranya ada di sana. Dotan ini adalah bagian utara dari Samaria. Ada padang rumput di sana. Dan ketika Yusuf tiba di Dotan, kata-kata ini muncul. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Ya. Dan siapa mereka, siapa saudara-saudara Yusuf, dan siapa tukang mimpi ini, kita lihat di dalam ayat tema kita. Nah, mereka ini merujuk kepada saudara-saudara Yusuf. Di dalam bahasa aslinya ini merujuk kepada mereka atau maskulin, noun, yaitu sangat jelas bahwa mereka semua adalah laki-laki. Dina tidak termasuk di dalam saudara-saudaranya ini. Dan kita juga bisa berargumen bahwa yang pergi saat itu hanyalah 10 saudara-saudara Yakub, karena Benyamin si bungsu masih sangat kecil. Usianya saat itu belum dewasa. Kemungkinan yang pergi saat itu hanyalah 10 saudara-saudara atau kakak-kakak laki-laki dari Yusuf. Dan tukang mimpi di sini adalah sindiran mereka kepada Yusuf. Dikarenakan ada 2 mimpi yang pernah Yusuf ceritakan sehubungan dengan gandum dan matahari, bulan 12 atau 11 bintang yang sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, arti nama Yusuf sendiri, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 30 ayat 24, di sana dikatakan, semoga Tuhan memberikan kepada saya anak laki-laki seorang lagi. Karena itu dinamakan anak itu Yusuf. Jadi inilah arti dari Yusuf, yaitu Tuhan akan menambahkan. Di dalam bahasa Ibrani kata Yusuf berarti he will add. Nah, usia Yusuf, kalau kita lihat usia Yusuf ketika dia dijual ke Mesir saat itu adalah 17 tahun. Ya, sesuai informasi yang kita bisa baca di dalam Kejadian 37 ayat yang kedua. Jadi sangat muda. Usia remaja 17 tahun pada saat dia dijual, dan dia dijual dengan harga 20 shikal perak kepada saudagar-saudagar Midian atau orang Ismail. Dan dari situ mereka membawanya ke Mesir dan dijual kepada Potifar yang adalah seorang kepala pengawal Firaun. Nah, apa alasan mereka sampai marah kepada Yusuf? Kita bisa melihat di sini bahwa ekspresi lihat tukang mimpi kita itu datang. Nah, dari beberapa komentar yang kita bisa baca dan juga tulisan dari Roh Nubuat sendiri, mereka di sana memberikan kita pengertian bahwa ekspresi yang dikatakan ini, lihatlah tukang mimpi kita itu datang, adalah satu ekspresi dari iri hati, ya, kecemburuan, tetapi juga ada kemarahan di sana. Kalau kita baca Kejadian pasal 37 ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Kemudian Kejadian 37 ayat 20, kata-kata ini sebenarnya kita bisa lihat di sana, ya, bahwa mereka melanjutkan kata-kata itu dengan sekarang marilah kita bunuh dia. Jadi ada indikasi bahwa mereka sangat benci kepada Yusuf. Nah, kemarahan dari saudara-saudara Yusuf ini disebabkan oleh banyak hal, ya. Tetapi salah satu yang utama adalah Yusuf terlihat begitu istimewa bagi Yakub, ya. Mereka melihat Yusuf itu begitu istimewa bagi Yakub. Nah, kenapa sampai Yusuf begitu istimewa bagi Yakub? Ada 4 fakta yang ingin saya kemukakan pada saat ini. Fakta yang pertama, karena Yusuf saat itu adalah anak yang lahir dari orang yang dia cintai atau lahir dari wanita yang dicintai, yaitu Rahel sendiri. Jadi alasan yang pertama kenapa Yusuf dia begitu istimewa di mata Yakub, karena dia adalah anak Rahel, wanita yang dia cintai. Itu alasan yang pertama atau fakta yang pertama. Fakta yang kedua, kita bisa baca dalam Roh Nubuat Sejarah Para Nabi dan Bapa halaman 212. Di sana menceritakan tentang karakter Yusuf, ya. Karakter Yusuf yang berbeda dengan kakak-kakaknya. Ada sekitar 7 yang bisa saya catat di sini. Yang pertama, Yusuf itu adalah anak yang giat. Dia itu adalah seorang yang periang, ada memiliki keteguhan moral, lemah lembut, tulus, jujur, dan dia suka memperhatikan petunjuk ayahnya. Jadi fakta yang kedua atau alasan kedua kenapa Yusuf ini adalah istimewa bagi bapaknya adalah karakternya itu sendiri. Kemudian fakta yang ketiga, oleh karena pada saat itu Rahel sudah meninggal dan Yusuf ini tidak memiliki ibu, tidak seperti saudara-saudara yang lain.
mereka memiliki ibu. Oleh karena itu, satu-satunya tempat dia bersandar hanyalah Yakub ayahnya. Oleh karena itu, mereka berdua saling bergantung satu dengan yang lain ya. Karena ibunya sudah mati, kasihnya berpegang lebih erat kepada bapaknya dan Yakub terikat kepada anaknya ini menurut nubuat. Itu fakta yang ketiga dan fakta yang keempat oleh karena mimpi Yusuf itu sendiri. Dari mimpi ini, Yakub sudah dapat melihat masa depan dari Yusuf. Nah, alasan kenapa saudara-saudara Yusuf tidak dekat dengan Yakub ya. Nah, kita bisa melihat ada dua hal di sini yang kita bisa pelajari kenapa sampai mereka tidak dekat dengan Yakub. Yang pertama, secara terang-terangan Yakub memberikan pemberian yaitu jubah yang indah kepada Yusuf, di mana jubah ini adalah hal yang jarang digunakan dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Kalau kita baca Roh Nubuat, ketika Yakub memberikan jubah ini kepada Yusuf, mereka merasa kebencian yang luar biasa karena menurut mereka Yakub telah melewati hak kesulungan dan mereka curiga Yakub akan memberikan hak kesulungan itu kepada Yusuf, ya. Dan yang kedua, kenapa saudara-saudara Yusuf tidak dekat dengan Yakub? Oleh karena mereka masih memiliki ibu, ya. Mereka masih memiliki ibu mereka masing-masing dan kita bisa melihat inilah sumber kekacauan masalah dalam keluarga Yakub. Poligami telah membawa kecemburuan-kecemburuan di antara ibu-ibu ini sehingga itu membawa masalah di dalam keluarga Yakub. Kemudian saat ini kita akan melihat bagaimana kondisi rohani Yusuf sendiri dan juga saudara-saudaranya pada saat itu. Menurut Spirit of Prophecy halaman 125 volume yang pertama, kita tahu di sana informasi bahwa pengaruh-pengaruh penyembahan berhala masih erat bagi praktik-praktik ini masih erat bagi kehidupan saudara-saudara Yusuf. Dikarenakan sebagian besar dari mereka, bahkan mereka semua itu lahir di Padang Aram, yaitu di tempat penyembahan berhala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua menurut sejarah para nabi dan bapa halaman 212, Ellen G. White mengatakan, tetapi ada seorang anak yang berbeda. Nah, sifat dan tingkah lakunya itu berbeda dari saudara-saudaranya, di mana hatinya suci dan dia senang menurut sifat-sifat Allah. Itulah perbedaan. Dan yang ketiga, kita bisa baca di ayat yang kedua, di sana jelas informasi Alkitab mengatakan bahwa saudara-saudara Yusuf ini masih suka melakukan hal-hal yang jahat, di mana Yusuf sering melihatnya dan melaporkan hal itu kepada ayahnya. Dan kita melihat kehidupan dari anak-anak Yakub ini seperti Ruben yang meniduri Bilha, kemudian Yehuda, kemudian Simeon dan Lewi. Ini memperlihatkan bukti kepada kita, contoh kepada kita bagaimana karakter dari anak-anak Yakub ini. Dan yang terakhir kita akan melihat apakah sifat favoritisme ini berkenan kepada Allah, ya. Apakah karena pengalaman pribadi Yakub yang menjadi anak kesayangan oleh ibunya? Kita akan lihat. Nah, memang ada pepatah yang mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan sejarah membuktikan keturunan Kain, keturunan Esau, dan itu juga terjadi dalam keturunan atau keluarga Yakub. Di dalam sejarah para nabi dan bapa halaman 213 di sana dikatakan, dengan tidak bijaksana Yakub telah menunjukkan pilih kasih terhadap Yusuf dan hal ini telah membangkitkan kecemburuan di hati anak-anaknya yang lain. Jadi sangat jelas kita dapat kesimpulan yang sederhana, favoritisme itu bukanlah rencana Allah, tetapi itu justru menimbulkan rasa dengki. Baik, terima kasih Pendeta. Sekarang kita masuk tentang Yusuf dan mimpi. Sebagaimana yang Pendeta Gosal sampaikan tadi bahwa dia dijuluki sebagai pemimpi, seorang yang ahli mimpi. Dan mimpi di Timur Dekat kuno dipercaya sebagai media atau alat yang digunakan oleh dewa atau dewi atau makhluk ilahi untuk berkomunikasi. Nah, apakah mimpi adalah alat Tuhan untuk berbicara sampai saat ini sebagaimana kepada Yusuf di waktu itu? Jawabannya adalah ya, oleh karena kita masih terus mendengar kesaksian-kesaksian tentang orang-orang yang dituntun kepada Kristus melalui mimpi. Kalau saya bisa punya kesempatan untuk bercerita, ada begitu banyak kesaksian di tempat-tempat di mana pekabaran Injil itu sangat sulit untuk ditembus, tetapi Tuhan menggunakan mimpi untuk berbicara dan memanggil orang-orang untuk datang kepada Kristus. Nah, sekarang muncul pertanyaan berikut,
Apakah kita harus percaya kepada mimpi saat ini? Walaupun seperti yang saya katakan tadi, ada orang-orang yang menjadi pengikut Kristus karena dia memperoleh mimpi khusus. Nah, jawabannya adalah tidak semua orang yang mengklaim bahwa dia memperoleh mimpi itu langsung kita terima. Segala sesuatu harus diuji. Nah, oleh karena ternyata di dalam Yeremia 23 ayat 25-26 di sana kita temukan juga kisah tentang bagaimana Tuhan menghardik ada orang-orang nabi-nabi palsu yang mengklaim bahwa mereka memperoleh mimpi dari Tuhan. Kalau kita baca Yeremia 23 ayat 25 dan 26. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri? Nah, jadi dari ayat ini kesimpulannya adalah kita harus menguji walaupun ada orang yang mengklaim bahwa dia adalah nabi atau dia mendapat mimpi atau penglihatan khusus karena rupanya tidak selamanya Tuhan di balik mimpi itu berdasarkan Yeremia 23 ayat 25. Nah, sekarang mari kita masuk kepada mimpi Yusuf. Mengapa saudara-saudaranya begitu mudah menginterpretasi bahwa mimpi Yusuf ini adalah sebuah ejekan kepada mereka sehingga membuat hati mereka benci kepada dia? Oleh karena sekalipun ini mimpi dari Yusuf ini sifatnya simbolik tetapi tidak membutuhkan ahli sebenarnya untuk menginterpretasikannya. Oleh karena kalau kita lihat mimpi yang pertama ya ketika dia katakan, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku. Jadi dia langsung merujuk kepada berkas miliknya, tegak berdiri, lalu kemudian berkas-berkas kamu, saudara-saudaranya, mengelilingi dan sujud menyembah berkasku itu. Ya, jadi jelas di sini dia katakan bahwa berkasnya ditinggikan dan berkas saudara-saudaranya sujud menyembah. Jadi tidak sulit untuk melihat bahwa apa yang dimaksud dari mimpi ini. Nah, yang kedua, walaupun tidak disebutkan, tetapi ada permainan angka di sana yang menyebabkan sangat mudah untuk mengambil kesimpulan bahwa ini merujuk kepada dirinya. Oleh karena di bagian yang kedua, Kejadian 37 ayat 9 dikatakan, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, angka 11 ini sangat signifikan. Sujud menyembah kepadanya, angka 11 adalah saudara-saudaranya. Nah, jadi dengan demikian, di sini kita lihat bahwa mengapa mimpi ini mendatangkan sakit hati, kekecewaan, kepahitan bagi saudara-saudaranya, karena jelas mereka melihat bahwa ini adalah sebuah ejekan bagi mereka. Nah, kalau kita baca 1 Tawarik 5 ayat 2, ternyata Yusuf memperoleh hak kesulungan. Apa dasarnya dan apa manfaatnya secara pribadi? Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang layak ya berdasarkan kelahiran itu adalah Ruben. Tetapi banyak komentator Alkitab mengatakan bahwa Ruben yang anak tertua yang harusnya memperoleh birthright atau hak kesulungan itu, tetapi oleh karena dosanya di mana dia menajiskan tempat tidur ayahnya dengan tidur bersama dengan gundik ayahnya, itulah sebabnya yang sangat menarik bahwa hak kesulungan dibagi kepada 3 anak daripada Yakub. Mari kita lihat. Yang pertama, Lewi mendapat hak berkat keimamatan karena dari suku Lewi lah garis keturunan keimamatan. Sementara Yehuda mendapat hak garis keturunan raja, ya. Kita tahu Yesus Kristus itu adalah keturunan dari Yehuda. Sementara Yusuf yang memperoleh double portion dari harta warisan. Sebagaimana yang kami sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa anak yang sulung mendapat hak kesulungan itu artinya juga bahwa dia memperoleh warisan 2 kali lipat dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Dan oleh karena mengapa dia memperoleh kekayaan secara materi? Oleh karena kita melihat jasanya. Dialah yang diutus mendahului saudara-saudaranya untuk menyelamatkan saudaranya dari masa kelaparan yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya dia memperoleh hak kesulungan itu. Nah, sekarang kita lihat masalah Ruben dan Yehuda. Kalau kita lihat ternyata Ruben memiliki rencana untuk membebaskan Yusuf ya. Salah satu saudara mereka Ruben, dia
berencana untuk tetap membiarkan Yusuf itu hidup, ya. Dan dia katakan bahwa biarkan saja dia hidup. Dan Ruben sebenarnya secara rahasia berencana untuk kembali ke sumur itu dan menyelamatkan saudaranya si tukang pemimpi ini dan kembali membawanya kepada ayahnya. Jadi dia sebenarnya tidak tega untuk membunuh ayahnya. Tetapi Yehuda datang lalu kemudian memiliki ide yang lain. Dia katakan, apa untungnya kalau kita menumpahkan darah anak ini? Mengapa tidak kita jual saja dia kepada orang Midian? Dan itulah akhirnya rencana yang dilakukan dan itulah yang terjadi. Yehuda, anak yang lain dari Yakub, mengambil Tamar anak mantunya. Kalau kita baca cerita ini, sebenarnya Yehuda tidak punya rencana apa-apa. Dia terbujuk oleh karena Tamar berpakaian sedemikian rupa dan menggoda ayah mantunya ini. Jadi tidak ada rencana apa-apa. Lebih oleh karena dia tidak mampu menahan dirinya untuk godaan yang dilancarkan oleh Tamar. Sementara Tamar punya rencana. Tamar membujuk ayahnya untuk tidur bersama dengan dia oleh karena kita tahu ceritanya dari 3 anak laki-laki dari Yehuda. Yang pertama namanya Er, lalu kemudian dia meninggal, lalu kemudian yang kedua namanya adalah Onan, juga meninggal. Nah, Yehuda berpikir bahwa perempuan inilah perempuan yang membawa sial. Itu sebabnya dia katakan, engkau kembali kepada ayahmu sampai anakku yang ketiga, Sela namanya ini, dia dewasa dan akan diberikan kepadamu. Tetapi ini hanya janji dan janji ini tidak pernah digenapi. Tamar berpikir bahwa dia harus mengamankan masa depannya. Oleh karena kita perlu tahu bagaimana budaya waktu itu. Perempuan di zaman itu adalah harta yang terbaik. Walaupun yang terbaik tetapi masih diperhitungkan sebagai harta dari laki-laki. Kalau dia belum menikah maka dia adalah harta dari ayahnya. Kalau dia sudah menikah, maka dia adalah harta kesayangan dari suaminya. Harta di sini dalam arti yang menjamin kehidupan sosialnya dan rasa amannya. Dan itulah sebabnya Tamar berpikir bahwa kehidupannya yang terkatung-katung, dia perlu mencari jalan supaya rasa aman dan masa depannya ini terjamin. Dia akan tetap menjadi bagian dari keluarga besar Yehuda. Dan dia menempuh jalan tersebut. Nah, kenapa niat baik Ruben tidak berjalan sehingga Yusuf dijual oleh kakaknya? Dan niat buruk dari Yehuda untuk menjual Yusuf, kita tidak melihat tangan Allah mencegah di sini. Mengapa? Oleh karena jawabannya memang adalah rencana Tuhan Yusuf pergi ke Mesir. Mengapa? Oleh karena Yusuf yang harus pergi untuk menyediakan tempat bagi anak-anak Yakub supaya mereka bisa tinggal, berkembang, dan pada akhirnya mereka akan keluar dari Mesir setelah mereka berkembang biak dan sangat besar di Mesir. Oleh karena kalau mereka mau berkembang biak dan menjadi bangsa yang besar di tanah Kanaan, penduduk Kanaan akan melihat ini sebagai ancaman dan pada akhirnya akan membinasakan mereka. Itu sebabnya perlu dicarikan tempat yang aman supaya anak-anak Yakub boleh berkembang menjadi bangsa yang besar, dan ketika sudah cukup waktunya, mereka akan keluar dari tanah Mesir dan kembali akan menduduki tanah Kanaan. Dan hal ini sesuai dengan nubuatan janji yang diucapkan kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham akan menjadi besar, setelah 400 tahun mereka akan diperbudak, lalu kemudian mereka akan keluar dengan membawa harta yang sangat banyak. Jadi, walaupun ada niat jahat manusia di sini, tetapi tangan Tuhan tetap bekerja untuk menggenapi janji-janji dan rencananya melalui kehidupan Yusuf. Saya pikir inilah poin yang penting yang perlu kita perhatikan. Baik, terima kasih pendeta. Setibanya Yusuf di Mesir, kita akan dapati informasi sangat penting di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2. Di sana dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, ada pertanyaan yang mendasar, mengapa Tuhan menyertai dan membuat Yusuf berhasil? Apakah ada tanda atau bukti jika Yusuf ini adalah orang yang berhasil atau dia adalah orang yang punya rohani yang baik, dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Nah, mari kita lihat ada 3 bukti jika Yusuf ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan dia adalah orang yang rohani. Bukti yang pertama dari
Roh Nubuat, Sejarah Para Nabi dan Bapa halaman 212. Di sana dikatakan bahwa Yusuf memperhatikan petunjuk-petunjuk bapaknya dan senang untuk menurut Allah. Sifat-sifat yang kemudian hari membedakan dia di Mesir. Jadi sebenarnya inilah sifat-sifat yang telah dimiliki oleh Yusuf dari masa kecilnya yang memberikan dia perbedaan ketika dia tinggal di Mesir. Kelemah lembutan, ketulusan, dan kejujuran sudah terlihat jelas di dalam hidupnya setiap hari. Jadi itu memang sudah menjadi tabiatnya. Dia adalah orang yang saleh, jujur, dan taat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Bukti yang kedua, kita bisa lihat juga di dalam buku yang sama halaman 218. Di sana mengatakan bahwa Yusuf percaya bahwa Allah ayahnya, yaitu Allah Yakub, adalah Allah yang sama yang akan melepaskan dia dari masa depannya yang tidak pasti saat itu. Di dalam buku ini, di dalam halaman ini mengemukakan perjalanan Yusuf ketika dia sementara dibawa oleh saudagar-saudagar ini menuju ke tanah Mesir. Pada saat itu ketakutan meliputi kepalanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Dia frustasi, dia bingung harus melakukan apa. Tetapi pada saat perjalanan itu, ada sesuatu yang menguatkan dia, yaitu dia mengingat kembali cerita-cerita ayahnya yang diceritakan kepada dia ketika dia masih di rumah ayahnya. Cerita-cerita ini adalah cerita bagaimana Yakub yang lari sendirian saat itu. Dia sendirian, hopeless, tanpa harapan, ketakutan. Dia tiba di Betel dan Yakub menceritakan bagaimana Tuhan ada di sana. Lalu juga ada malaikat-malaikat yang menemani dia. Dan cerita-cerita inilah yang menguatkan Yusuf ketika dia hendak dijual di Mesir. Itu adalah bukti yang kedua. Jadi Yusuf percaya bahwa Allah dari ayahnya adalah Allah yang sama yang akan melepaskan dia pada saat dia sendirian di negeri asing. Kemudian bukti yang ketiga kita bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 39 ayat 9. Pada saat istri Potifar mencoba untuk menggoda dia, respon yang dia katakan adalah, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini adalah bukti yang kuat bahwa Yusuf adalah orang yang takut akan Allah. Dan kata-kata ini adalah, atau poin yang ketiga ini adalah dasar kenapa sampai Yusuf menolak godaan istri Potifar. Sebenarnya ada dua alasan. Alasan yang pertama, oleh karena dia tidak mau mengecewakan, mengkhianati Potifar, orang yang sudah berjasa dalam hidupnya, yang sudah memberinya pekerjaan, yang sudah mempercayakan isi rumahnya terhadap dia. Dia tidak mau mengecewakan tuannya itu. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua adalah oleh karena dia tidak mau melakukan dosa terhadap Allahnya. Nah, pelajaran penting apa yang boleh kita dapatkan dari cerita Yusuf di rumah Potifar? Ada banyak pelajaran yang bisa dapatkan, tetapi pada saat ini saya ingin highlight satu pelajaran khusus yang bisa kita dapatkan dari Roh Nubuat, yaitu dalam Sejarah Para Nabi dan Bapa halaman 220. Di sana Roh Nubuat mengatakan, jikalau kita membiasakan diri dengan kesadaran bahwa Allah melihat dan mendengar segala sesuatu yang kita perbuat serta katakan, dan mengadakan catatan yang teliti akan segala kata-kata dan perbuatan kita, dan bahwa kelak kita harus mempertanggungjawabnya, maka kita akan merasa takut untuk berbuat dosa. Inilah yang Yusuf sementara alami. Dia tahu ada Allah yang memperhatikan dia. Ada Allah yang akan mencatat setiap kata-kata dan perbuatannya. Dan dia memutuskan untuk tidak terlibat dalam penggodaan istri Potifar. Kemudian, kapan Yusuf dijual, berapa usianya, dan kita akan melihat berapa perbedaan usia antara Yusuf dan saudara-saudaranya, khususnya Ruben dan Yehuda. Nah, Yusuf dijual ke Mesir ketika dia berusia 17 tahun. Dan beberapa ahli percaya itu terjadi pada tahun 1910 sebelum Masehi. Ada juga interpretasi yang lain mengatakan 1898, tetapi banyak yang percaya itu terjadi pada tahun 1910 sebelum Masehi. Nah, perbedaan usia Yusuf dan saudara-saudaranya tidak begitu jelas, namun ada beberapa perhitungan yang dikemukakan oleh beberapa ahli Alkitab yang mengatakan usia di antara Yusuf dan saudara-saudaranya itu. Nah, ada beberapa interpretasi yang menyatakan jika Yusuf tinggal 11 tahun di rumah Potifar,
dan 7 tahun di dalam penjara. Tetapi kalau kita baca Alkitab kita tidak begitu jelas berapa lama Yusuf tinggal di rumah Potifar dan berapa lama dia dipenjarakan. Tetapi yang kita dapatkan bahwa ketika Yusuf memerintah di Mesir, saat itu dia berumur 30 tahun. Dan 2 tahun sebelumnya dia sempat mengartikan mimpi juru minum dan juru roti Firaun. Kalau kita bisa summary total kehidupan Yusuf, dari 110 tahun kita akan dapati 17 tahun Yusuf hidup bersama dengan ayah dan saudara-saudaranya, dan sisanya 93 tahun dia hidup di Mesir. Dan kehidupan atau babak kehidupannya di Mesir terbagi dalam 2 babak, yaitu yang pertama 13 tahun dia hidup sebagai hamba, statusnya sebagai hamba, dan yang kedua 80 tahun dia hidup sebagai bangsawan Mesir. Baik, terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya tentang bagaimana kita mempelajari Yusuf dilupakan oleh juru minum. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Kalau kita baca ya dalam Kejadian 40 ayat 23, ayat paling terakhir sebelum masuk ke Kejadian 41, dikatakan begini. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Jadi fakta yang kita lihat di sini bahwa permohonan Yusuf bahwa kalau seandainya engkau nanti dikembalikan kepada posisimu, tolong ingat aku. Tetapi faktanya di sini bahwa ternyata Yusuf dilupakan oleh juru minuman itu. Nah, seandainya cerita ini hanya sampai di situ, maka mungkin itulah kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa Yusuf dilupakan oleh karena faktor kemanusiaan. Tetapi kemudian ayat yang paling pertama, jadi Kejadian 41, di sana dikatakan setelah lewat 2 tahun lamanya, jadi 2 tahun setelah peristiwa bagaimana juru minuman ini dikembalikan kepada posisi awalnya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Nah, mari kita bayangkan cerita ini ya. Apa yang akan terjadi seandainya juru minum ini mengingat Yusuf ketika dia berada di hadapan Firaun, lalu kemudian dia katakan, saya punya seorang sahabat, dia difitnah, tolong raja, dengarkanlah kasusnya. Lalu kemudian Yusuf dipanggil menghadap Firaun, Firaun mendengarkan kasusnya bahwa dia difitnah, lalu kemudian Firaun pada akhirnya mengambil keputusan, oke, engkau boleh kembali ke rumah bapamu dan saudara-saudaramu. Mungkin kita berpikir bahwa itulah jalan yang indah. Ya. Tetapi kemudian sesudah itu akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan. Dan sesudah itu terjadi 7 tahun masa kelaparan. Yusuf sudah kembali kepada rumah bapaknya, bertemu dengan saudara-saudaranya, mereka berpeluk-pelukan, saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan ayahnya gembira oleh karena Yusuf telah kembali kepadanya. Tapi kemudian tidak ada orang di Mesir yang akan mengatur logistik ketika 7 tahun masa kelimpahan untuk persediaan bagi 7 tahun masa kelaparan. Dan akhirnya dampaknya juga terjadi kepada anak-anak Yakub di tanah Kanaan. Karena ingat, Mesir pada waktu itu adalah lumbung padi di zaman itu. Semua orang datang ke Mesir untuk mencari makanan. Akhirnya tidak ada yang membuat persediaan, terjadi masa kelaparan yang hebat, anak-anak Yakub kelaparan hebat, dan akhirnya mereka semua juga mati oleh karena kelaparan, dan tidak ada orang yang memiliki solusi untuk masalah kelaparan itu. Apakah cerita ini menurut kita indah? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah juru minum ini lupa, ataukah Allah yang sengaja membuat juru minum ini lupa untuk sementara waktu dan nanti akan mengingatkan dia pada waktu yang tepat. Saya pikir jawabannya adalah poin yang kedua tadi. Tuhan tidak melupakan dan juru minum ini juga tidak melupakan, tetapi dia akan diingat pada waktunya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa seringkali ketika dalam pergumulan kita nampaknya dilupakan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak melupakan kita. Dia tidak pernah terlambat untuk bertindak dalam rencananya untuk kehidupan saudara dan saya. Biasanya ketika ada pergumulan, ada masalah, biasanya itu untuk 2 hal ya. Yang pertama ada general purpose, ada tujuan yang lebih umum.
Dan yang kedua adalah tujuan yang lebih khusus. Tujuan umum adalah untuk menyelamatkan bangsa yang besar dari bahaya kelaparan. Itu tujuan umum. Mengapa Yusuf dijual di Mesir, lalu kemudian di rumah Potifar, difitnah, masuk ke dalam penjara. Tetapi ada tujuan khusus. Tujuan khusus adalah untuk membentuk Yusuf menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang lebih cengeng, yang lebih bijak, yang tidak cengeng, menjadi pribadi yang lebih bijaksana ke depan. Di rumah ayahnya dia adalah seorang yang sangat manja, tetapi Tuhan mau membentuk dia menjadi pribadi yang lebih tangguh ke depan. Itulah sebabnya diizinkan kepada dia untuk mengalami masa-masa yang sulit. Dan ketika dia tetap setia, sekarang ternyata dia dipersiapkan untuk tujuan yang lebih besar, grand design dari Allah sendiri. Lalu kemudian kalau kita perhatikan, poin selanjutnya ketika Yusuf mengartikan mimpi dari Firaun, dari mana hikmat? Dari mana? Apakah Yusuf datang kepada Allah? Apakah hikmat untuk menafsirkan mimpi ini datang dari Allah? Kalau kita baca Kejadian 41 ayat 15, 16 dan ayat 25, kalau kita baca, berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Artinya di sini Yusuf sudah memiliki reputasi bahwa dia mengartikan mimpi. Tapi perhatikan jawaban Yusuf. Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Jadi dia mengarahkan kredit itu kepada Allah. Dia mengatakan bahwa bukan dia yang mengartikan mimpi juru minum, juru roti, dan juga yang sekarang ini sementara dihadapi oleh Firaun, tetapi Allah yang akan mengartikannya. Lalu ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya." Jadi Yusuf ingin memberitahukan bahwa sebenarnya Firaun tahu bahwa ini adalah cara dewanya untuk memberitahukan kepada dia pesan, sebuah message, tetapi Yusuf mengatakan bahwa Allah yang aku sembah, Allah yang disembah oleh saya, anak Ibrani, yang telah memberitahukannya kepada tuanku Firaun, rencananya apa yang hendak dilakukannya di masa yang akan datang. Jadi di sini jelas kita lihat walaupun memang benar tidak ada cerita tentang bagaimana modus operandinya Tuhan menyatakan ini kepada Yusuf, apakah itu lewat mimpi ataukah itu lewat sebuah penglihatan, tetapi satu poin yang pasti bahwa Yusuf telah menjadi seorang problem solver. Dia menjadi seorang yang menyediakan solusi untuk masalah yang terjadi di Mesir, bahkan juga solusi untuk masalah yang akan dihadapi oleh anak-anak Yakub bertahun-tahun kemudian. Baik, terima kasih pendeta. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Yusuf akhirnya diberkati Tuhan dan dia dipercayakan tanggung jawab, yaitu dia memimpin bangsa ini, ya. Nah, kita memiliki pertanyaan yang menarik di sini. Kenapa sampai bisa seorang Yusuf dapat memimpin, menerima tugas dari Firaun, padahal dia tidak memiliki pengalaman pendidikan dan dia juga dibesarkan dalam keluarga pengembala. Nah, sebenarnya ada hal yang menarik yang bisa kita lihat dari seluruh cerita kehidupan Yusuf, yaitu mimpi. Ayat tema katakan bahwa Yusuf ini adalah seorang mimpi. Tapi karena mimpi inilah itu menjadi titik balik dalam kehidupannya. Ya, mimpi dari Firaun yang dapat dia terjemahkan. Nah, di dalam Kejadian pasal 41 ayat 33 di sana dikatakan, ya, ketika Yusuf berhasil memberikan arti mimpi kepada Firaun, lalu di sana Yusuf memberikan saran kepada Firaun. Ya, sarannya itu kita bisa baca dalam Kejadian pasal 41 ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Nah, kalau kita baca kata-kata ini sepertinya tanpa kita lihat secara nyata, sebenarnya Yusuf sementara mengusulkan dirinya sendiri. Kenapa? Oleh karena biasanya orang yang dapat mengartikan mimpi adalah orang yang bijaksana, orang yang berakal budi. Nah, mari kita lihat.
Setelah Yusuf mengatakan usulnya itu, baiklah Tuanku mengangkat orang yang bijaksana untuk menjadi pemimpin, dia memberikan usul kepada Firaun. Ya, usulnya itu apa yang harus dilakukan pada 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua. Di ayat yang ke-37 Alkitab mengatakan begini, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ayat 38, dan berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi siapa orang bijaksana itu? Yusuf itu sendiri. Ya, Yusuf itu sendiri. Karena Yusuflah yang berakal budi dan bijaksana itu. Nah, di balik kata-kata Firaun ini, selain Firaun menegaskan bahwa Yusuflah orang yang bijaksana itu, ada satu yang tersirat di sana, yaitu Firaun mengatakan karena Allah. Semua ini terjadi oleh karena Allah. Kenapa sampai Yusuf dapat memimpin? Itu semua karena Allah. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini? Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 di sana dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh Yusuf akhirnya mengangkat dia bukan menjadi ekor tetapi kepala. Apa yang dia lakukan dalam kehidupannya menjelaskan banyak hal tentang siapa Allah yang dia sembah dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen hidup di hadapan Tuhan. Kiranya pelajaran tentang Yusuf, seorang yang tukang mimpi ini, dapat memberikan kita banyak pelajaran, memberikan pertumbuhan rohani kepada kita masing-masing dalam pengharapan kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat tuntunan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama belajar akan pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini. Kiranya hikmat dan juga tuntunan kuasa Roh Kudus yang telah memberikan kami pengertian, akan juga menuntun kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami dapat menjadi Yusuf modern, yang setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sekalipun kami hidup dalam dunia yang tidak memiliki kepastian, kami percaya bahwa Tuhanlah kepastian hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua janji yang kami dapatkan lewat pelajaran ini. Kami mau agar Tuhan meteraikan itu dalam kehidupan kami, karena kami telah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.